Henry Bernardus Jeki Jacob. Kehadiran Yesus Kristus membuat hidup lebih ceria. Ceria dalam bersekutu, ceria dalam melayani, dan ceria dalam bersaksi. Jangan menyia-nyiakan keceriaan yang sudah dianugerahkan, agar hidup kita membuat dunia ini menikmati keceriaan itu. Dengan keceriaan, marilah berdiri untuk menghadap Tuhan. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa kami dapat menikmati kebersamaan dengan ceria, walaupun hidup kami tidak lepas dari pergumulan. Kami meyakini bahwa keterlibatan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami yang membuat kami ceria dalam pergumulan. Berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhir, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bermazmur bagi Tuhan berdasarkan Mazmur 73 ayat 21 sampai 28. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habisnya dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Jemaat silakan duduk. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalan
dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami datang sujud merendahkan diri menghampiri hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami bersekutu dalam ibadah keluarga malam hari ini, juga sebagai bentuk dukungan kami bagi pelaksanaan kegiatan Bulan Pelkes GPIB. Kami akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Karuniakanlah kami hikmat yang daripada-Mu, agar kami dapat mengerti, memahami, menghayati firman Tuhan untuk kami pegang dan lakukan di dalam kehidupan beriman hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, dari kitab Amos. Kitab Amos pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga yang akan dibacakan oleh Ibu Valianta Anggreswari. Amos 8 ayat 1 sampai dengan 3. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Lalu berfirmanlah ia, "Apakah yang kau lihat, Amos?" Jawabku, "Sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau." Berfirmanlah Tuhan kepadaku, "Kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tak akan memaafkannya lagi. Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu." Demikianlah firman Tuhan Allah. Ada banyak bangkai, kemana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus, haleluya. Jemaat disilakan duduk kembali. Selamat malam bagi jemaat yang beribadah di gedung gereja sektor ganjil ya, 1, 3, 5, 7, 9. Juga jemaat yang beribadah di rumah masing-masing yang mengikuti melalui kanal YouTube dari GPIB Nazaret. Ibu Bapak saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah keluarga di bulan Juni itu semua dalam rangkaian Pelkes. Dalam rangkaian Pelkes. Pelkes itu pelayanan dan kesaksian. Dulu namanya PI. PI itu pekabaran Injil. Jadi di tahun 70-an, 80-an itu begitu banyak pendeta-pendeta GPIB, jemaat-jemaat juga yang ikut terjun untuk pekabaran Injil, membuka pos-pos Pelkes. Pernah sampai 350 terdaftar pos Pelkes GPIB. Ya, kemudian istilah PI digantikan menjadi Pelkes, pelayanan dan kesaksian. Artinya pekabaran Injil itu tidak melulu hanya untuk membuat orang menjadi Kristen, tetapi pekabaran Injil itu secara komprehensif. Jemaat-jemaat itu juga dibina sehingga mereka bertumbuh menjadi jemaat yang dewasa. Makanya
menjadi pelkes pelayanan dan kesaksian, tidak hanya jemaat tetapi juga masyarakat yang ada ikut juga diberdayakan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pekabaran Injil itu memang merupakan perintah, amanat agung Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil. Sebelum ia naik ke sorga, ini amanat atau perintahnya terakhir kepada murid-murid, diteruskan sampai ke masa kita untuk tetap setia di dalam pekerjaan Tuhan ini. Pekabaran Injil itu adalah pekerjaan Tuhan yang diperintahkan kepada kita. Ibu bapak, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merenungkan firman Tuhan melalui kitab Nabi Amos. Kita membaca Amos pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Nah, secara keseluruhan kitab Nabi Amos itu, tema dari kitab Nabi Amos itu soal keadilan dan hukuman Tuhan. Bahwa Tuhan yang kita sembah, Allah yang disembah umat Tuhan, itu adalah Allah yang menghendaki keadilan itu bergulung-gulung seperti ombak, selalu ada, selalu ada. Keadilan itu harus diletakkan dalam kehidupan umat Tuhan. Dan ketika keadilan itu tidak hadir dalam kehidupan umat Tuhan, Tuhan akan menegur. Ketika teguran tidak diindahkan, Tuhan akan menghukum umat Tuhan. Ibu bapak, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Amos yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kehendaknya. Amos ini awalnya bukan seorang nabi yang dipersiapkan, nabi yang dididik untuk menjadi nabi. Samuel misalnya, Samuel itu dari bayi sudah diserahkan ke Imam Eli untuk menjadi pelayan Tuhan yang kemudian menjadi nabi. Ya, Amos ini seorang peternak dan juga pencari buah ara hutan. Itu pekerjaan dia sebelumnya. Nama Amos mempunyai makna, mempunyai arti terbeban atau pemikul beban. Itu arti nama Amos. Dan dia melayani di kerajaan Israel bagian utara. Jadi ada dua kerajaan Israel. Israel utara sama Israel selatan. Israel utara ini ibu kotanya Samaria, Israel selatan ibu kotanya Yerusalem. Ini sudah terpecah dua. Israel utara ini terdiri dari 10 suku, Israel selatan terdiri dari 2 suku, suku Benyamin sama suku Yehuda. Nah, dari nama Yehuda ini kemudian yang selatan ini menjadi dikenal sebagai bangsa Yahudi. Tapi kedua-duanya Israel. Amos melayani di Israel utara. Pada zaman raja yang berkuasa saat itu adalah Yerobeam. Tapi ini Yerobeam yang kedua di abad 8 sebelum Masehi, sekitar tahun 750-an. Karena Yerobeam yang pertama itu setelah Salomo, Yerobeam yang melayani, yang menjadi raja. Nah, ini Yerobeam lagi ada, tapi yang kedua di tahun 750-an atau abad ke-8 sebelum Masehi. Waktu Amos melayani sebagai nabi, yang ada bersama-sama dengan zamannya itu ada juga Nabi Hosea, ada juga Nabi Yunus. Cuma mereka tidak di satu tempat, mereka berbeda tempat ketika dipanggil untuk bernubuat. Itu di kerajaan Israel yang utara. Yang selatan ada juga nabi yang melayani di sejaman dengan Nabi Amos, itu Nabi Yesaya, Nabi Mika. Di kerajaan Israel yang bagian selatan, ibu kotanya Yerusalem. Raja yang berkuasa Raja Usia, kalau di sini Raja Yerobeam. Sama-sama menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan.
Ibu bapak saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, Amos yang melayani di kerajaan Israel Utara ini mendapat penglihatan, mendapat visi. Kalau di perjanjian baru itu yang sering mendapat penglihatan di akhir hidupnya tapi, yaitu Rasul Yohanes. Rasul Yohanes mendapat penglihatannya di pulau Patmos. Visi ke depan apa yang akan terjadi di kemudian hari yang Allah akan lakukan kepada umat Tuhan diperlihatkan. Yohanes mendapat visi dan itulah yang ditulis dalam kitab Wahyu. Amos mendapat 5 penglihatan. Ada 5 penglihatan yang diberikan kepadanya. Penglihatan pertama itu adalah tentang belalang. Belalang yang menghabisi tumbuh-tumbuhan. Makanan mereka dihabisi oleh belalang. Itu di penglihatan pertama di Amos 7 ayat 1 sampai 3. Penglihatan kedua adalah api. Api yang makan samudra raya juga tanah ladang mereka. Amos 7 ayat 4 sampai 6 itu menggambarkan penghukuman yang akan Tuhan lakukan dari visi yang dilihat oleh Amos ini. Penglihatan ketiga itu tali sipat. Tali sipat itu tali ukuran, pengukur. Tali sipat. Kesalahan mereka sudah diukur. Dan Tuhan tidak akan memaafkan mereka. Tuhan akan menghukum mereka. Itu penglihatan di Amos pasal 7 ayat 7 sampai 9. Penglihatan keempat, nah ini. Penglihatan keempat adalah yang kita menjadi bacaan Alkitab kita hari ini. Bakul yang berisi buah-buahan musim kemarau. Apa maknanya? Bahwa perbuatan mereka yang tidak adil, yang jahat, yang tidak benar, itu sudah matang, sudah seperti buah-buahan musim kemarau. Sudah ranum, sudah matang, tinggal dipetik, dimakan. Artinya bahwa sudah waktunya Tuhan akan menghukum mereka. Seperti bakul buah-buahan yang berisi buah-buah yang ranum, buah-buah musim kemarau. Nah, ada 5 penglihatan. Penglihatan yang kelima, ya bacaannya itu dalam Amos 9 ayat 1 sampai 6. Amos sendiri melihat Tuhan berdiri di dekat mezbah. Tuhan sendiri yang akan menghukum umat Israel, itu maknanya. Dimana yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa Nabi Amos menyampaikan penglihatan ini dan memperingatkan bangsanya, umat Tuhan ini, khususnya mereka yang tinggal di kerajaan Israel Utara, obi kotanya Samaria ini, baik raja maupun para penguasanya, untuk mereka bertobat, untuk mereka berubah. Kalau tidak, ini yang akan Tuhan lakukan. Bu Bapak, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada zaman Amos melayani itu kerajaan Israel Utara dengan Raja Yerobeamnya ini sebenarnya berada di atas puncak kemegahan mereka. Status sosial mereka kebanyakan berada di atas politik, status politik stabil, juga kemakmuran banyak diperlihatkan oleh masyarakat. Dan juga raja itu sedang berusaha untuk memperluas wilayahnya. Tetapi secara batiniah mereka sebenarnya dalam kehidupan masyarakat mereka bobrok oleh karena kemunafikan dan penyembahan berhala yang mereka lakukan. Ini sudah merajalela. Masyarakat kalangan atas hidup dengan berkelebihan. Para bangsawannya hidup dengan kekayaan tetapi dengan cara penindasan yang mereka lakukan. Tuan-tuan tanah memeras pekerja-pekerja mereka. Pekerja-pekerja disuruh bekerja di ladang mereka. Tetapi sudah seperti budak.
Sehingga kesenjangan sosial itu begitu jauh. Itu yang terjadi juga dalam sistem peradilan di pintu gerbang tempat peradilan. Mereka yang mencari keadilan tidak mendapatkan keadilan karena pengaruh kekuasaan dan pengaruh uang. Orang yang miskin, para janda itu tidak akan mendapatkan haknya. Ketidakadilan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang kelihatan makmur tersebut. Nah, Amos dengan berani memberitakan kepada umat Israel di kerajaan Israel Utara ini, kalau mereka tetap dalam keadaan demikian, ya, dalam kehidupan religius juga mereka jatuh di dalam penyembahan berhala. Mereka membuat kota namanya Betel untuk menyaingi Yerusalem. Mereka juga membuat bait Allah. Tetapi yang disembah bukan Allah, Elohim. Yang mereka lakukan, mereka membawa berhala-berhala bangsa lain ke dalam tempat mereka untuk disembah di Betel. Akhirnya mereka hidup di dalam penyembahan berhala yang oleh Nabi Hosea misalnya menggambarkan penyembahan berhala ini seperti perzinahan. Menyembah berhala itu sama juga dengan berzina. Karena mereka telah tidak setia dengan Allah yang membebaskan mereka dari pembuangan dari Mesir. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah Amos memberitakan tentang keadilan dan hukuman Tuhan. Hukuman Tuhan kepada umat Israel yang sebenarnya apa yang disampaikan Amos tidak digubris. Tidak digubris oleh baik oleh masyarakat, oleh raja, oleh imam-imam, tidak digubris sama sekali. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi kemudian bahwa nubuatan yang disampaikan Amos dalam penglihatan visi yang dia terima ini di kemudian hari memang dialami, terjadi. Seperti yang kita baca di ayat 1 dan 2. Khususnya di ayat 2, lalu berfirmanlah ia, apakah yang kau lihat? Jawabku, sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, kesudahan telah datang bagi umat Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Ini sudah penglihatan keempat dari apa yang akan Tuhan lakukan untuk umat Israel Utara ini. Tuhan tidak akan memaafkannya lagi. Digambarkan penglihatan yang diperoleh oleh Amos, nyanyian-nyanyian mereka itu akan berubah menjadi ratapan. Di ayat 3. Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Mengapa mereka meratap? Oleh karena Amos melihat begitu banyak bangkai mayat bergelimpangan. Mengapa demikian? Itu gambaran apa? Itu gambaran peperangan. Ya, di kemudian hari memang di tahun 622 sebelum Masehi, kerajaan Israel Utara ini, Samaria ini mengalami kehancuran. Mereka dikalahkan oleh kerajaan Asyur, Syria kalau sekarang, dan dibuang, ditawan. Para bangsawan rajanya mengalami pembuangan ke Asyur. Jadi sebenarnya ada dua pembuangan. Yang Israel Utara itu mengalami pembuangan ke Asyur. Nanti di tahun 586 Israel yang selatan, ibu kotanya Yerusalem, itu juga mengalami pembuangan ke Babel. Yang duluan kerajaan Israel Utara.
Jadi nubuatan dari Nabi Amos dalam bentuk visi, dalam bentuk penglihatan ini telah tergenapi, telah terjadi dalam kehidupan Israel, bangsa Israel Utara. Itulah sebabnya kitab Nabi Amos ini bagi kita juga, tidak hanya bagi umat Israel, tapi bagi kita juga merupakan firman Tuhan. Lalu apa maknanya bagi kita umat Tuhan yang hidup di masa sekarang ketika kita mendengar firman Tuhan ini? Karena firman Tuhan ini secara kronologi sejarah sudah terjadi. Apa yang diperingatkan Amos kepada bangsa ini untuk kembali, untuk berubah, bertobat, kembali hidup sebagai umat Tuhan, lakukan kebenaran, kebaikan, keadilan. Tidak dilakukan mereka, bahkan Amos sendiri kemudian diusir. Pergi aja sana ke kerajaan Israel Utara, ke selatan, ke Yehuda, tidak usah bernubuat di sini. Itu yang mereka lakukan. Amos kemudian mengalami pengusiran. Ya, bagi kita sebagai umat Tuhan yang hidup di masa sekarang, kita bersyukur karena firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Amos juga, ini juga menjadi firman Tuhan bagi kita. Firman Tuhan yang menegur juga kita. Kita bersyukur ketika Roh Kudus masih mengingatkan kita, mendorong kita untuk hidup sungguh-sungguh di jalan Tuhan. Ketika kita ditegur, artinya Tuhan masih berkenan, masih ada kesempatan. Ya, ini baru penglihatan keempat, belum penglihatan kelima. Artinya masih ada kesempatan sebenarnya bagi mereka. Tetapi mereka tidak mengambil kesempatan itu. Bagi kita umat Tuhan yang hidup di masa sekarang, firman Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Ya. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Bahwa apa yang Tuhan kehendaki untuk umat Israel juga apa yang Tuhan kehendaki untuk umat Tuhan yang hidup di masa sekarang ini. Jangan jatuh dalam penyembahan berhala. Tetap lakukan kebaikan, kebenaran, dan itu kita lakukan sebagai ungkapan syukur. Terima kasih Tuhan sudah mengerjakan keselamatan kita, menebus kita. Dan sebagai ungkapan syukur untuk penebusan yang Tuhan berikan, keselamatan yang Tuhan berikan, kita mau juga memberikan kehidupan kita untuk melayani Tuhan. Memang tidak melayani Tuhan semuanya sebagai seorang nabi, karena itu memang panggilan Tuhan. Ya, sebentar GPIB akan melaksanakan pemilihan diaken dan penatua. Semua GPIB berproses. Apapun pekerjaan kita, sebagai peternak domba kah, sebagai pemungut buah ara kah, seperti Amos, mau pekerjaan kita sebagai karyawan swasta kah, pegawai negeri kah, tentara kah, polisi kah, ketika Tuhan mau memakai kita, manggil kita untuk melayaninya, berikan saja diri kita. Tuhan nanti yang akan bentuk. Nelayan pun yang tidak mempunyai kemampuan, ketika Tuhan panggil, kamu akan kupakai untuk menjala orang, bukan menjala ikan lagi. Tuhan melengkapi mereka. Jadi pelayanan yang kita lakukan itu sebagai ungkapan syukur, ungkapan terima kasih untuk apa yang Tuhan sendiri sudah anugerahkan bagi kita.
Pekerjaan memberitakan Injil memang menjadi tugas semua orang. Tidak hanya dalam bentuk perkataan yang mempunyai talenta memberitakan Injil dalam bentuk verbal perkataan. Ada juga yang tidak mempunyai talenta demikian, tetapi kita bisa menjadi saksi bagi Kristus melalui perbuatan kehidupan kita. Masih ada kesempatan ketika Tuhan hendak memakai kita. Hari ini juga kita diingatkan melalui ibadah keluarga dalam rangka bulan Pelkes. Tuhan juga mau memakai kita. Mungkin kita tidak bisa pergi untuk menjadi pekabar Injil. Karena itu daerah-daerah pekabaran Injil GPIB itu di pedalaman-pedalaman, di pos-pos pendeta yang disiapkan itu yang masih fresh, yang masih muda-muda, masih kepala 3, kepala 4. Ya, Bapak waktu diteguhkan jadi pendeta 5 tahun melayani di pos Pelkes. Jemaat pos Pelkes ada 4 pos yang harus dilayani. Kita tidak bisa untuk datang ke sana, tetapi kita dapat menyokong. Tidak hanya dengan doa, tetapi juga dengan dana. Karena kemandirian pos Pelkes itu ada 3. Kemandirian teologia, pemahaman mereka tentang firman. Kemandirian di bidang daya, kemandirian daya, ada sumber daya insani yang memang dapat melayani, dan kemandirian di bidang dana, bahwa jemaat itu bisa membiayai pelayanannya sendiri. Pos Pelkes tidak akan terus menjadi pos Pelkes, tetapi mereka akan diberdayakan, dibangun untuk suatu saat menjadi jemaat yang dewasa, mandiri di bidang teologi, mandiri di bidang daya, mandiri juga di bidang dana. Karena itu ya GPIB berusaha supaya jemaat-jemaat pos Pelkes itu juga terbangun PEG-nya, pembangunan ekonomi gerejanya, sehingga mampu untuk membiayai pekerjaan pelayanan masing-masing. Kita tidak dapat hadir, tetapi melalui sokongan kita, baik doa maupun dana, ya, kita bisa terlibat juga dalam pekerjaan pekabaran Injil. Ya, salah satu pos yang akan kita sokong ada di Sumatera Utara, yaitu pos Pelkes Bandar Klimpa. Ini induknya GPIB Jemaat Peniel Kampung Kolam. Ini di Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang juga membutuhkan perhatian kita. Mereka sedang dalam proses pembangunan untuk gedung gereja dari gedek dari bambu. Ya. Pos Pelkes ini juga memerlukan perhatian, bantuan dari semua jemaat GPIB. Masih ada kesempatan untuk kita juga hadir, ikut terlibat dalam pekabaran Injil. Mari saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita yang telah menerima firman Tuhan, kita menjadikan firman Tuhan pedoman hidup kita. Tuhan juga mau memakai kita menjadi alat di tangan Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Sekalipun kita tidak bisa hadir, terjun, tetapi kita tetap mampu, diberi kemampuan untuk menyokong pekerjaan Tuhan. Kalau di zaman Rasul Paulus itu ada orang-orang seperti Lydia yang menyokong pekerjaan pekabaran Injil Paulus. Ya, seperti itu tetap akan ada. Dan kita menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyokong pekerjaan Tuhan, pekerjaan pekabaran Injil.
sehingga nama Tuhan tetap dimuliakan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita mengaminkan firman Tuhan. Sebagai respon atas firman Tuhan, kita nyanyikan lagu Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita akan naikkan doa syafaat bersama keluarga Mantik Bororing. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Ya Tuhan, sumber kehidupan kami, terima kasih atas firman-Mu yang menyegarkan kehidupan kami. Biarlah kami dapat melaksanakan firman Tuhan yang kami dengar di tengah kehidupan kami. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Henry Yakob beserta keluarga dan Jemaat GPIB Koinonia Jakarta. Biarlah kasih dan sukacita dari Tuhan melingkupi Pendeta Henry dan jemaat-Mu ini. Biarlah pelayanan yang Engkau percayakan bagi mereka dapat mereka laksanakan dengan penuh kasih dan sukacita. Ya Tuhan, Kepala Gereja, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu bagi kami. Kau berikan kami persekutuan sebagai anggota tubuh Kristus, agar kami senantiasa dipelihara dalam kekudusan hidup. Tolonglah kami agar mampu menghadirkan misi Tuhan bagi dunia ini. Kami berterima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan, sehingga kami dapat melayani-Mu. Kuatkan kami agar kami mampu bersaksi di saat kami melayani-Mu. Mampukan kami untuk saling bekerja sama dalam setiap program kerja yang telah kami rencanakan. Berikan kami kesehatian agar dapat melihat semua jalan keluar yang Engkau berikan bagi kami. Tolonglah setiap orang yang Engkau pilih untuk memimpin jemaat ini. Berikan hikmat-Mu kepada mereka, sehingga para pemimpin dapat menata persekutuan kami ini. Tolonglah mereka dapat menyatukan langkah kami untuk mewartakan kasih Tuhan bagi dunia ini. Ya Tuhan, Kepala Gereja, dengarkanlah permohonan kami.
Ya Tuhan, pencipta semesta, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami kemampuan sehingga kami mengetahui bahwa bumi kami tidak sedang baik-baik saja. Berikanlah kami hikmat-Mu agar kami benar-benar memahami apa yang kami perlukan sehingga kami tidak menghasilkan sampah yang berlebihan. Tuntun kami untuk memilah kebutuhan kami, agar kami makan secukupnya dan tidak membuang makanan. Berikan kami kesadaran untuk berhenti membeli barang yang sebenarnya tidak kami butuhkan. Ajarlah kami untuk membawa tas belanja, botol minum, dan tempat makan kami sendiri. Berilah kami kesadaran untuk memilah sampah dengan tepat. Berilah kami kemampuan untuk mengatur penggunaan listrik dari rumah kami sendiri. Tolonglah kami agar kami juga mampu mengajarkan penyelamatan alam ini, mulai dari keluarga kami sendiri. Berikan kami hikmat-Mu agar kami mampu mengetahui cara untuk menghentikan pengerusakan alam ini. Kami ingin membawa damai sejahtera-Mu bagi dunia ini, termasuk bumi ciptaan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami sujud merendahkan diri menaikkan permohonan bagi jemaat GPIB Nazaret. Tuhan memberkati para pendeta yang Tuhan panggil untuk melayani jemaat ini. Berkati Pendeta Marlene Yosef sebagai Ketua Majelis Jemaat. Berikan hikmat, kebijaksanaan, kesehatan, kekuatan baginya di dalam memimpin dan melayani jemaat ini. Berkati para presbiter yang Tuhan pakai untuk melayani Tuhan melalui jemaat ini. Berkati juga para pendeta yang ada, baik pendeta domisili, pendeta non-organik, biarlah semua boleh bergandengan tangan untuk melayani Tuhan di jemaat Nazaret. Tuhan, kami berdoa khususnya bagi Pospolkes Bandar Klipa, GPIB Penil Kampung Kolam di Mupol Sumut Aceh. Tuhan memberkati pergumulan dan perjuangan Pospolkes Bandar Klipa agar mereka dapat mewujudkan tempat beribadah yang layak untuk mereka memuji, memuliakan nama Tuhan. Pakailah juga kami, umat-Mu, menjadi saluran berkat bagi mereka agar terwujudlah gedung gereja yang layak untuk mereka memuliakan nama Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa, hamba berdoa untuk warga jemaat yang berada di dalam pergumulan karena sakit, penyakit yang dihadapi. Tuhan memberkati proses pengobatan mereka, perawatan mereka, obatan dan makanan minuman mereka, juga alat-alat kesehatan yang digunakan Tuhan kuduskan. Khususnya kami berdoa untuk Ibu Ismiati Aritonang, Bapak Rensi, Supu Sepa, Bapak Denny Adam. Kami doakan Mirel, Priscilla Yusuf, Bapak Ibu Tarbutar, Ibu JL Kandau Warau, Bapak Karel Vanpra, Bapak Yos Manahutu, Bapak Stevi Etaria. Kami berdoa untuk Ibu Desira Manangka, Bapak Ishak Tenin, Bapak Syamsuhari, Bapak Yohanes Auri. Kami berdoa untuk Bapak Alexander Rega, Ibu Tin Nugroho, Titin Nugroho Said Suyut, Ibu Yudit Tambunan Marlisa. Kami doakan Ibu Rin De Fretes, Ibu Teli Wenas Pelialu, Ibu Poyoh Olei, Ibu Rustamaji, Ibu Heni Silain Katian Dago, Ibu Mariam Porayo, Ibu Teresia Dima. Kami doakan adik Frans Nirahua, Ibu Angel Oroh, Bapak Heraldo Panjaitan. Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka dan proses kesembuhan.
Ya Bapa, kami juga mendukung dalam doa bagi keluarga yang berduka, keluarga Talhatu, Rindo. Tuhan sudah memuliakan orang yang mereka kasih. Tuhan berikan kekuatan penghiburan bagi yang ditinggalkan. Tuhan berkati juga proses-proses yang akan berjalan di jemaat ini untuk panitia pemilihan diaken penatua. Tuhan berikan hikmat bagi mereka. Kami berdoa juga bagi proses penyelesaian tanah waru, Tuhan memberkati, dan juga bagi tim pelaksana dan pengajar katekisasi, Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapa, tiliklah kami masing-masing, pergumulan yang ada di dalam hati dan pikiran kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus, seraya mohon kuasa Roh Kudus menolong serta membuka jalan keluar bagi pergumulan-pergumulan yang ada. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita kembali memberi persembahan syukur sebagai tanda hati yang dikuasai kasih Kristus. Persembahan ini bukan karena kehebatan kasih kita kepada Tuhan, melainkan kehebatan kasih Yesus yang kita alami. Sambil persembahan diberikan, kita menyanyi dari Gita Bakti 79 ayat 1 sampai 2. Kemudian di tengah ada kotak persembahan khusus bulan Pelkes sebagai ungkapan syukur pada Tuhan atas keberadaan pos-pos pelayanan dan kesaksian GPB dalam upaya mandiri. Dan untuk pemberian persembahan di kotak khusus, pengaturan seperti biasa, jemaat dari sebelah kiri, yang sebelah sini memberikan persembahan, kembali lewat tengah. Mungkin yang untuk sayap kiri karena cuma sedikit boleh langsung, nggak perlu muter lagi jauh-jauh. Cuma sedikit. Baiklah, kita menyanyi dari Gita Bakti 79 ayat 1 sampai dengan 2. Padanya segenap hidupmu.
Jemaat, apabila memungkinkan, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Terpujilah Engkau yang melayakkan persembahan sebagai tanda syukur ini menjadi alat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Jadikan persembahan ini agar dapat dipakai sebagai alat menunjang pelayanan dan kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Silakan duduk. Warta Jemaat Ibadah Keluarga 15 Juni 2022. Berita duka, telah meninggal di dunia di Pakuweru pada Sabtu 11 Juni 2022 Bapak Jens Petrus Rondirindo dalam usia 74 tahun. Almarhum adalah ayah dari Ibu Yohana Talahatu Rindo sektor 10 yang pernah menjadi presbiter GPB Jemaat Nazaret DKI Jakarta. Almarhum akan dimakamkan besok Kamis 16 Juni 2022 di Desa Pakuweru, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Mohon dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan agar diberi kekuatan dan pengharapan dalam Yesus Kristus. Katekisasi reguler 2022-2023 telah dimulai dan akan segera dilaksanakan di minggu ketiga bulan Juni 2022. Kemudian katekisasi khusus pranikah juga akan dimulai dilaksanakan bulan Juli 2022. Ibadah hari Minggu Perekat Pelayanan Anak Gabungan. Pada hari Minggu 19 Juni 2022 pukul 9 akan dilaksanakan ibadah gabungan Perekat PA antara Perekat PA GPB Nazaret dan Perekat PA Pos Pelkes GPB Jemaat Petra Bajem Shalom Sumber Arum Lampung melalui aplikasi Zoom. Pelayan firman adalah Pendeta Jakoba Marlene Joseph. Sosialisasi hasil persidangan Sinode 21 GPB 2021 pada hari Sabtu 18 Juni 2022 pukul 10 sampai 14 WIB yang akan dilaksanakan dengan materi tata gereja. Narasumber Pendeta Olgaria Jakobs Antameng dan moderator Pendeta Sandra Sormin Sihasale. Ibadah hari Minggu. Mulai bulan Juli 2022, ibadah Minggu GPB Jemaat Nazaret dilakukan 2 kali, yaitu pada pukul 10 secara hybrid dan pukul 17 secara tatap muka. Kemudian ibadah keluarga juga mulai hari ini, Rabu 15 Juni, dilaksanakan secara hybrid tatap muka untuk sektor ganjil dan Zoom untuk sektor genap. Dan untuk minggu selanjutnya, kebalikannya itu sektor genap yang akan tatap muka dan yang Zoom dan yang sektor ganjil yang tatap muka. Ibadah syukur pada Kamis 16 Juni 2022 akan dilaksanakan ibadah syukur sektor 4 di keluarga Pangkai Soekarno dengan alamat Dapur Denindo Resto, Jalan Raya Kelapa Nias, PA 37, Kelapa Gading. Ibadah pada pukul 19 WIB dan pemberita firman Pendeta Jakoba Marlene Joseph. Ibadah Pelekat Gerakan Pemuda akan dilaksanakan pada hari Jumat 17 Juni 2022 pukul 19.30 secara hybrid. Dan Alkitab terambil dari Amos 9 ayat 1 sampai dengan 6, pemberita firman Penatua Cindy Poli Palar. Ibadah Padang Pelekat PKLU GPB Jemaat Nazaret akan dilaksanakan pada hari Sabtu 18 Juni 2022, tempat di Padepokan Bukit Kehidupan, Desa Pasir Angin, Gunung Gelis. Tema lansia bahagia, kita semua bersukacita. Mazmur 17 ayat 18-19. Pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan pada Sabtu 25 Juni 2022. Saudara Karl Ari Solisa, Gereja Protestan Maluku, dan Kristina Diarti Saya, Gereja Protestan Maluku. Persiapan akan dilaksanakan
peneguhan perkawinan akan dilaksanakan Kamis 23 Juni 2022 pukul 17 di WIB di GPB Nasaret. Apabila tidak ada pihak yang mengajukan keberatan paling lambat 3 hari sebelum dilangsungkan pemberkatan perkawinan pasangan tersebut, maka pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan. Mohon dukungan doa jemaat untuk rencana pemberkatan perkawinan pasangan tersebut. Webinar kesehatan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 25 Juni pukul 16 dengan tema wanita usia 30 plus rentan hipertensi. Pengurus Pelkat PKP mengundang juga pengurus dari GP, anggota Gerakan Pemuda, anggota Persekutuan Kaum Bapak, dan Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia. Narasumber dari Dr. Sylvia F. Lumempo dan juga moderator Dr. Sila R. Mantik Bororing. Kemudian webinar tinjauan aspek hukum terhadap penggunaan sosial media akan dilaksanakan pada Sabtu 2 Juli 2022 pukul 10 sampai 12.30 melalui aplikasi Zoom dengan narasumber Pendeta Dr. Joseph N. Hanusa, Profesor Dr. Insinyur Richardus Eko Indrajit, dan moderator Penatua Eden Sihaan. Pemutahiran data, dalam rangka pemutahiran data khususnya data warga Jemaat GPB Nasaret, saat ini sudah dipasang ditempel di dinding informasi sebelah kanan gedung ruang serbaguna. Data warga Jemaat Nasaret Jakarta per Mei 2022. Untuk masuk di atas, apabila ada kesalahan koreksi atas data yang disajikan dapat diinformasikan ke kantor Majelis Jemaat setiap hari kerja. Renovasi tahap 3 gedung gereja dan pastori. Saat ini pekerjaan pengecatan dinding samping kanan gereja, perbaikan plafon belakang gedung gereja, dan perbaikan atau renovasi pastori. Kotak khusus pengadaan AC ruang ibadah. Berdasarkan hasil putusan SMJ Triwulan 4 pada tanggal 20 Mei, maka GPB Jemaat Nasaret menyiapkan kotak khusus untuk pengadaan AC ruang ibadah dan akan dilaksanakan pada hari Minggu 19 Juni 2022. Dana yang diperlukan 300 juta dan pengalokasian dana 50% dari kas gereja dan 50% dari sumbangan anggota jemaat. Mohon perhatian bahwa setelah ibadah selesai dan pemberitaan firman, bersama presbiter menyampaikan salam namaste di depan mimbar, selanjutnya pelayan firman dan koordinator akan menuju pintu keluar dan menghantar jemaat yang akan meninggalkan ruang ibadah. Pemberita firman pada malam ini, Pendeta Henry Bernardus J. Jacob, Ketua Majelis Jemaat GPB Koinonia. Kepada pemberita firman, tim live streaming, pemain instrumen, pemandu lagu, Ibu Grace Supena Sunda, Ibu Valianta Anggreswari Lopulalan, dan keluarga Mantik Bororing, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Tanda bahwa kita siap untuk diutus. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang saudara dengar. Tuhanlah perlindunganmu.
Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.